Semua butuh proses, menyaksikan. semua butuh proses. Saya juga merasakan kehilangan belakangan, apalagi ini beliau kehilangan yang benar-benar dramatis banget, kecelakaan gitu, itu lebih butuh kekuatan besar gitu untuk menghadapinya. Jadi doa yang terindah dan doa untuk menguatkan keluarga besar adalah yang bisa kita lakukan. Siapapun saat ini tersentuh pasti. Kita doa yang terbaik buat almarhum Emil dan juga kekuatan buat keluarga Eril. Ya semua jalan Allah menurut aku. Jadi momentum ini kan setiap orang tua pasti pingin membuat ini momennya tak terlupakan, bagaimana caranya tetap indah gitu. Aku positifnya adalah mengenang Emeril dengan indah, maka semua ini terjadi. Jadi ya qadarullah, inilah yang terbaik dan kita selalu berdoa untuk itu. Amin. Kalau dari ekspresi wajah, karena dia menggunakan masker, kita nggak bisa sepenuhnya tahu ya ini seperti apa kesedihannya, sedalam apa. Tapi yang jelas kerutan dari alis dan keningnya itu cukup menunjukkan bahwa dia memang sedang berada dalam kondisi emosional, yaitu sedih. Itu yang sebetulnya ditampilkan ya. Bisa lebih jelas lagi kalau misalnya nggak pakai masker. Tapi kan kita tahu ini COVID naik lagi dan protokol kesehatan harus diimplementasikan ya di tempat banyak orang. Ya ketika dia terduduk di sampingnya jenazahnya Eril itu artinya bisa dua. Salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Satu, kakinya melemas karena ketika seseorang mengalami gejolak emosional yang sangat besar, maka semua energinya ketarik ke kepala, otak ya untuk memproses, dan biasanya dada kalau untuk untuk bernafas gitu. Jadinya wilayah lain tubuh itu jadinya lemas, jadinya terduduk. Itu satu. Kedua, bisa jadi dia memang ingin mengambil waktu lebih lama. Jadi dia meletakkan dirinya lebih dekat dengan jenazahnya Eril. Atau bisa kedua-duanya lemas sehingga dia ingin memberikan waktu lebih lama bersama Eril. Nah, adapun ketika dia berbicara dengan Eril, jadi gini loh, sebetulnya orang kita rata-rata berusaha untuk mencitrakan, menerima bahwa saat ini Eril nggak akan lagi, jenazah di depannya itu nggak akan lagi bisa membalas kata-katanya. Dia tahu pasti. Saya yakin dia tahu pasti. Tetapi bahwa Eril sekarang sudah bersama Allah, sudah tenang gitu segala macam. Tapi dia juga masih bisa mendengar ketika seseorang mendoakan, berbicara gitu. Dan harapannya adalah bahwa Eril bisa mendengar itu dan biasanya kata-katanya yang itu ya, kamu udah tenang di sana, udah bahagia di sana, aku ikhlas. Biasanya kata-kata kan kayak gitu ya. Atau nanti suatu hari kita akan ketemu lagi di sana, kata-kata seperti itu. Yang tembakannya dua nih, yaitu berupa doa buat Erilnya, dan sebetulnya afirmasi buat diri sendiri, ngasih tahu bahwa nanti suatu hari kita semua ketemu kok, aku ikhlas kok, seperti itu sih sebetulnya. Nah itu kan coping mechanism, atau kalau kita bicara psikologi, itu adalah cara seseorang untuk menghadapi rasa sedihnya, menghadapi emosi yang sedang bergolak saat ini. Macam-macam, ada yang kemudian posting di sosial media, ada yang kemudian olahraga, exercise sampai capek, ada yang kemudian harus jalan-jalan kemana menyendiri, ada yang cuman menutup kamar terus menyendiri di dalam sambil nangis misalnya, macam-macam cara orang. Itu cuma salah satu coping mechanism. Ya, ini suatu respon yang sangat normal ya, mengingat bahwa ada kedekatan khusus antara dia dengan Eril. Ya masih alhamdulillah menampilkan tanda-tanda sedih gitu, nggak pingsan gitu. Tapi buat saya itu reaksi normal sekali. Kalau kita perhatikan gerakan tangannya tadinya memang mengepal, terus agak menegang, jadi dia agak ke arah luar gitu. Kepal itu agak keluar. Itu awkward antara canggung, takut, sedih kayak jadi satu. Begitu tangannya dipegang sama teman kenalannya seseorang, pokoknya cukup dekat dengan dia di belakang, dielus-elus gitu, tangannya baru agak lemas, baru
lemes gitu loh, baru agak eh, eh, otot-ototnya melemas. Dan itu buat saya adalah karena merasa ada yang support di belakangnya. Saya ketika kan selalu ada istilah buat ketika suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, gitu ya. Seorang anak kehilangan orang tua, baik kehilangan bapak, kehilangan ibu, ada namanya semua. Tapi ketika orang tua kehilangan anaknya, harus menguburkan anaknya, di mana normalnya kan anak menguburkan orang tua, itu adalah sebuah sakit yang luar biasa buat seorang ayah dan seorang ibu. Di momen ini saya cuma ingin bilang bahwa Kang Emil dan keluarga, saya sangat yakin bahwa saat ini Eril sudah berada bersama Allah, bersama Tuhan, dan kita semua suatu hari akan ketemu, dan semoga Kang Emil dan keluarga dikasih kekuatan untuk menghadapi apapun, rasa kangen ke depan, rasa sedih untuk kehilangan ke depan, dan itu Eril gak akan hilang kok, akan tetap di hati Kang Emil dan keluarga, dan kita semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.